Gunung Tilu. Kawasan pegunungan ini berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Memiliki 3 puncak dengan rata-rata ketinggian di atas 1000 mdpl. Hutan yang masih berupa hutan alam ini berstatus hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Kuningan. Hutan ini menyimpan kekayaan flora dan fauna, termasuk menjadi rumah bagi kawanan burung yang sudah mulai langka dan terancam punah. Satu kelakor dia ada jelang emas dan badak dalam posisi pohon yang sama. Saya Fahrul Sobarudin Syahban, saya seorang mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan. Adapun kegiatan saya selain menjadi sebagai mahasiswa, saya sebagai pengamat, terutama burung rangkong. Contohnya, ya bisa jadi ya jangan ntar masih muda. remaja. Iya remaja. Yang kecil. Rangkong badak merupakan burung berukuran besar dengan dominasi bulu berwarna hitam dan cula kuning kemerahan di atas paruhnya. Spesies yang biasa hidup di hutan tropis dataran tinggi ini merupakan satwa yang dilindungi. Jumlah rangkong badak di Indonesia tidak diketahui pasti, namun diyakini tidak banyak lagi. Berdasarkan informasi dari IUCN, burung rangkong badak termasuk salah satu spesies yang memiliki resiko punah di alam liar. Kira-kira apa yang menyebabkan populasinya menurun? Kita akan cari tahu. Lagi ngapain? Kali ini lagi ngamatin jenis-jenis burung, terutama burung rangkong, karena ini merupakan jalur perlintasannya si burung rangkong. Biasanya di jam-jam 10 sekarang tuh mereka akan lewat. Biasanya dari pohon pakan ke pohon buat dia singgah atau buat dia bermain lah. Udah teramati hari ini tadi? Hari ini belum teramati karena belum jam 10 juga, baru jam 9.25. Oh gitu. Biasanya di mana? Di pohon-pohon ini, tinggi? pohon gede yang ini. Itu jenis pohon apa itu? Itu ada pohon ara, ada untuk data 2022 tahun ini alhamdulillah terpantau untuk di Langmas sendiri jumlahnya 30 individu, untuk rangkong badak sekitar 12 individu. Dan untuk saat ini
bulan November Desember itu baru terpantau ada 5 individu silang emas dan 4 individu rangkong badak. Keberadaan rangkong badak menandakan hutan tersebut masih terjaga kelestariannya. Rangkong badak mampu terbang dan menyebar biji buah dalam radius yang luas, sehingga dijuluki sebagai petani hutan. Fahrul dan teman-temannya rutin mengamati keberadaan burung rangkong badak guna mengetahui populasinya. Namun untuk mengamati spesies ini tidaklah mudah. Kawanan burung rangkong badak biasanya hanya akan terlihat saat musim buah saja. Itu pun dalam jumlah yang terbatas. Di kawasan Gunung Tilu itu untuk titik pengamatan terutama burung rangkong ada sebanyak 5 titik, yang dimana titik-titik ini sangat berpotensi untuk kita bertemu burung rangkong. Dari kelima titik ini, salah satu yang terdekatnya berada di Blok Banyuurip, yang dimana Blok Banyuurip ini yang sekarang kita berada. Untuk fasilitas di sini, alhamdulillah ada tempat buat menginap, ada dekat dengan sungai, terus ya aksesnya juga nggak terlalu sulit. Dari perjalanan dari desa langsung ke lokasi ini nggak terlalu sulit. Ya, pohon yang potensial di Gunung Tilu untuk sebagai sarang itu pohon Pterocarpus statusus atau masyarakat sini biasanya pisampang. Peruntukan saung ini yang paling utama untuk teman-teman, terutama teman-teman dari Fakultas Kehutanan juga, ketika praktikum atau ketika nanti kebutuhan skripsi mau penelitian di sini, ini bisa buat untuk istirahat, untuk ya kita untuk kajian-kajian tentang konservasi bisa di sini. Saya memulai pengamatan rangkong atau satwa liar dimulai pada tahun 2019. Pada saat itu saya mengikut penelitian kakak tingkat saya, yang dimana beliau meneliti tentang karakteristik habitat burung rangkong yang ada di kawasan Gunung Tilu Kuningan. Kalau untuk burung rangkong sendiri, saya mengamati rutin setiap 1 bulan sekali. Untuk populasi rangkong di Gunung Tilu ini 2 tahun kebelakang ada perburuan yang dimana 2 julang emas tertangkap ditembak oleh pemburu yang ada di Gunung Tilu. Keberadaan rangkong badak di alam sepenuhnya bergantung pada kondisi hutan. Burung ini akan bersarang pada pohon yang tinggi dan besar di dalam hutan. Jika mereka tak lagi mudah menemukan pohon untuk bersarang, kehidupannya pun akan terancam. Populasi rangkong badak juga dipengaruhi oleh perburuan liar masyarakat.
Dulu sebelum menjadi seorang pengamat dan pemerhati burung di kawasan Gunung Tilu, dulu saya pernah menjadi seorang pemburu, yang dimana awal mula saya menjadi pemburu itu karena ikut-ikut sama saudara, sama mamang. Dulu saya sering keluar masuk hutan untuk mengambil burung, berburu burung, bukan hanya burung-burung yang kicau, juga salah satunya burung rangkong. Masyarakat kebanyakan memburu rangkong itu bukan untuk dijual, tapi untuk mereka makan sehari-hari. Ya karena keterbatasan istilah petugas Bu, dengan keluasan 611 hektar itu pasti aja ada yang masuk ya. Tapi selama ini kami udah berupaya semaksimal mungkin dengan tindakan-tindakan preventif. Tadi sudah saya jelaskan, pembinaan terhadap masyarakat sekitar hutan, terus pendekatan secara komunikasi sosial dengan tokoh-tokoh masyarakat, terus key person atau tokoh kunci dengan instansi terkait sudah saya lakukan. Ekosistem hutan yang baik akan menjaga populasi rangkong badak di alam. Peran masyarakat dalam pelestarian kawasan hutan juga turut membantu rangkong badak tetap hidup nyaman. Desa Cimara memang salah satu desa binaan kami di Fakultas Kehutanan, karena Desa Cimara memiliki keindahan alam yang cukup potensial. Di sana kita menemukan ada Gunung Tilu, merupakan kawasan perhutani. Di Gunung Tilu ini dia dikatakan sebagai Gunung Tilu karena dia mempunyai 3 puncak yang secara berurutan berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Gunung Tilu mempunyai potensi beraneka ragam flora dan fauna. Di antaranya di sana ada rangkong, ada monyet ekor panjang yaitu lutung dan surili. Demikian pula diindikasikan di sana terdapat beberapa mamalia besar, di antaranya macan tutul. Ini kalau di sini mah nama hutan itu beda-beda Bu. Kayak nama Cisurian itu, nama Majangkar itu, nama kalau kaget sih kaget gitu, takut. Cuman itu doang, itu binatang buas takut sama orang itu. Iya, sama-sama takut gitu. Binatang takut, itu orang takut gitu. Dengan menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan perburuan liar, kita sudah turut menjaga flora dan fauna langka. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Sebenarnya semua stakeholder yang punya kepentingan kita tidak melarang Bu. Yang penting dengan syarat, 1, tidak boleh merubah fungsi hutannya. Kedua, tidak boleh merusak atau mengganggu kawasan dari hutan tersebut. Nah, kita bekerja sama untuk melestarikan Gunung Tilu dengan membuat beberapa riset serta pengabdian. Di antaranya kita mencoba untuk mengamati rangkong, karena di Gunung Tilu juga mempunyai banyak pendukung keberadaan rangkong, di antaranya beberapa jenis Ficus. Ficus ini dia berbuah sepanjang tahun dan menjadi habitat dari rangkong untuk bertengger dan kemudian untuk mencari makanan. Satu keluarga orang dia pada jelang emas dan pada jelang posisi pohon yang sama. Tidak istimewanya ini adalah masih salah satu hutan di Pulau Jawa dan di luar kawasan konservasi. Kalau kelihatan
kadang-kadang bulan 3 itu bulan 4 itu. Iya, ini saat tiara berbuah pasti ada itu cari makanan. Kan susahnya kalau rangkong cari Masyarakat sarangnya Gunung itu Tilu susah. ini adalah masyarakat yang memang punya kepedulian yang cukup tinggi terhadap lingkungan, karena mereka menganggap bahwa lingkungan sekitarnya itu merupakan berkah ketika itu dilestarikan. Masyarakat meyakini keberadaan air yang ada di Gunung Tilu juga karena itu masyarakat mempertahankan fungsi dari hutannya itu sendiri, sehingga keberadaan airnya akan terus terjaga. Air di sekitaran Gunung Tilu itu mengalir dengan jernihnya dan itu bisa langsung untuk kita konsumsi. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan menjadi sangat vital. Rangkong badak, spesies unik ini tengah berjuang melawan kepunahan. Dan mereka membutuhkan pertolongan kita. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Hari ini belum terpantau karena dari tadi pagi cuaca mendung terus. Belum ada terpantau satupun. Sebetulnya dari hasil pengamatan AA selama melakukan pemantauan di sini tuh ada berapa sih? Berapa ekor? Untuk dari dulu sampai sekarang untuk pengamatan di sini yang sudah jelas terpantau itu baru 12 individu rangkong badak. 12 ekor Ya, 12 di ekor. hutan seluas ini. Iya, Kecil ya sebetulnya angkanya. kecil ya. Jumlah rangkong badak di hutan Gunung Tilu Kabupaten Kuningan ini sesuai pengamatan yang teramati saat ini hanya ada sekitar 12 ekor saja. Namun kesadaran masyarakat setempat untuk tidak lagi melakukan perburuan liar terhadap rangkong badak sudah mulai ada. Kita harapkan rangkong badak bisa hidup dengan bebas dan nyaman di alam liar seperti di hutan Gunung Tilu ini, sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai penyebar biji tanaman hutan.